Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 66. Juga, sekolah menetapkan bahwa mulai sekarang, para pemain di tim basket tidak akan diizinkan untuk menggunakan lapangan basket di luar ruangan tanpa izin. Atau yang lain, mereka akan dihukum berat jika ada perselisihan tentang penggunaan pengadilan yang akan terjadi lagi, tambah Yurong. Berita dari Yurong sangat mengejutkan seluruh kelas. Pada awalnya, mereka semua percaya bahwa keputusan akhir sekolah akan mengorbankan Zhao Jiai. Namun, dia sama sekali tidak dihukum. Selain itu, 4 orang dalam tim bola basket yang terluka sekarang harus memberi kompensasi kepada Zhao Jiai untuk biaya pengobatannya. Apakah Zhao Jiai memiliki latar belakang yang kuat atau apa? Tidak heran dia begitu dikumpulkan di pagi hari. Dia pasti punya kerabat yang merupakan pejabat pemerintah, kan? Apakah Yurong bercanda? Bagaimana mungkin sekolah akan menghukum para pemain di tim bola basket? Petik 2. Seketika, sebuah diskusi pecah dan mulai menyebar ke seluruh penjuru kelas. Zhao Jiai juga tidak bisa percaya dengan berita itu. Dia bertanya-tanya apakah telinganya telah mengecewakannya. Tidak seperti apa yang teman-teman sekelasnya berspekulasi, itu karena martabat dia mencoba untuk tetap tenang pagi ini. Dia tidak memiliki ukuran terakhir atau latar belakang yang berpengaruh. Melihat orang-orang meragukan keakuratan berita yang dibawanya, Yurong mengeluarkan teleponnya. Ini adalah foto yang diambil dan dikirim teman aku kepada aku. Jika kamu tidak mempercayainya, maka periksa sendiri jendela tampilan di gedung administratif. Teriaknya. Izinkan aku melihat. Coba kulihat. Para siswa lelaki berteriak dengan penuh semangat. Yurong memberikan teleponnya kepada mereka. Satu demi satu, orang-orang itu mengucapkan, "Oh," untuk menunjukkan bahwa mereka sekarang akhirnya yakin. Adapun Xie Yujia, yang duduk di depan, dia berbalik untuk mengamati orang-orang yang melompat dan berlari dengan penuh semangat. Menggigit bibirnya, alisnya sedikit berkerut. Memang, dia mencoba membantu Zhao Jiai dengan berbicara dengan tim manajemen sekolah. Tetap saja, dia tidak berharap sekolah akan menyukai Zhao Jiai seperti ini sepenuhnya. Selain itu, sekolah tidak menangani ini dengan cara yang akan merekonsiliasi semua pihak yang terlibat seperti yang telah diantisipasi. Sebagai gantinya, mereka sangat menghukum tim basket. Sekarang pertandingan bola basket antara East Ocean University dan Jinghua University akan dimulai. Dia tidak bisa mengerti mengapa sekolah akan membuat keputusan seperti itu sama sekali. Dari 6 anggota tim bola basket, 4 dari mereka sekarang diberhentikan. Dia tidak bisa membayangkan seberapa besar dampaknya terhadap tim bola basket kakak laki-lakinya. Memegang pena di tangannya, Xie Yujia sangat prihatin. Pada saat ini, dia tidak lagi khawatir tentang Zhao Jiai dan Hao Ren tetapi bagaimana kakaknya akan bereaksi terhadap situasi ini. Tak lama, dosen mereka tiba di ruang kelas dan menghentikan obrolan dari tumbuh lebih jauh. Namun, selama kuliah, bisikan masih bisa didengar. Zhou Liren dan Cao Ronghua yang duduk di belakang terus berbicara di antara mereka sendiri dengan penuh semangat. Terutama Zhou Liren, yang wajahnya merah padam dan sekarang merendahkan suaranya untuk berkata, seseorang yang selamat dari bencana hebat ditakdirkan untuk nasib baik selamanya. Zhao Jiai, kamu harus mentraktir kami makan malam. Petik 2. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kebahagiaan datang terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Zhao Jiai masih sedikit bingung, tapi dia tidak bisa menyembunyikan senyum mekar di wajahnya. Juga, Zhao Jiai tidak ingin sengaja menjelaskan dirinya sendiri karena dia tidak peduli jika orang berpikir dia memiliki latar belakang yang kuat atau tidak. Hanya Hao Ren yang tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia tidak ingin mengklaim kredit untuk itu. Selama teman baiknya Zhao Jiai baik-baik saja, dia senang. Lagi pula, pengganggu sombong di tim bola basket memang pantas mendapat pelajaran. Selain itu, Hao Ren mulai membayangkan reaksi Huang Suji terhadap berita ini. Orang itu sangat percaya diri kemarin. Setelah kelas usai, kerumunan bersorak untuk Zhao Jiai dan memintanya untuk memperlakukan semua orang dengan teh susu. Karena suasana hatinya sangat riang, Zhao Jiai setuju. Jadi, pada akhirnya, semua orang di kelas menerima minuman untuk acara perayaan ini. Pada pukul 4 sore, Zhao Jiai lebih lanjut memperlakukan mereka untuk permainan komputer. Oleh karena itu, kerumunan besar dengan gembira menuju kafe internet di Hongji Square. Sekali lagi, Hao Ren memaafkannya dan tidak bergabung dengan kerumunan. Sebaliknya,
dia diam-diam bergegas ke gedung akademik F. Kali ini, dia memastikan dia tidak diikuti sebelum memasuki kantor Su-han. Pintu ke kantor Su-han tidak dikunci seolah dia mengharapkannya. Ketika Hao Ren berjalan, dia melihat bahwa Su-han memejamkan matanya rapat-rapat dan benar-benar tenggelam dalam kultivasinya sendiri. Dengan lembut, dia menutup pintu dan duduk di kursi di seberang Su-han. Dia tidak ingin mengganggu, jadi dia diam-diam mulai menumbuhkan bulir konsentrasi roh. Semburan energi samar mengalir dari dantiannya ke Huiyin Acu Point dan kemudian Guo Wei Acu Point. Setelah itu, naik ke Mingmen Acu Point, Yuzhen Acu Point, Bai Hui Acu Point, dan melewati Danzong Acu Point ke Seng Acu Point, lalu kembali ke dantiannya. Dalam lingkaran yang terus-menerus ini, sepertinya tubuhnya sedang dipelihara dan menjadi sangat nyaman. Selain itu, kantor Su-han menghadap ke halaman dan taman di luar gedung. Dengan udara segar dan lingkungan yang tenang, tempat itu memang merupakan lokasi yang sempurna di sekolah untuk penanaman. Energi lembut dan hangat ini telah mengisi setengah dari tubuhnya, dan dia tidak bisa lagi menyerapnya. Dengan enggan, dia membuka matanya. Dia melihat bahwa Su-han juga telah selesai berkultivasi dan dengan tenang menatapnya dari kursi di seberang. Dengan latar belakangnya menjadi tirai manik-manik coklat, Su-han, yang mengenakan pakaian berwarna terang, tampak seolah-olah dia cantik dalam sebuah lukisan. Dengan tenang, dia mengangkat tangannya yang ramping dan mengambil teko di atas meja. Dengan jari-jarinya sedikit melengkung, dia mulai menuangkan teh berwarna hijau terang ke dalam dua cangkir yang jernih yang terbuat dari batu giok putih. "Tolong," ucapnya. Hao Ren mengangguk dan mengangkat cangkirnya. Ketika dia menyesap sedikit, dia merasakan aromanya meresap dan berakar di mulutnya. Seluruh tubuhnya menjadi ringan dan gesit. Mengambil cangkir teh dengan pergelangan tangan putihnya dengan elegan, Su-han juga menyesap. Keheningan menguasai ruangan ketika angin sepoi-sepoi masuk melalui jendela dan membuat tirai bambu di samping Su-han berkibar. "Aku tidak datang kemarin karena insiden yang terjadi di sekolah," kata Hao Ren ketika dia memutuskan untuk memecah kesunyian. "Bukan urusan aku," kata Su-han dengan dingin. Sekarang kata-katanya disambut dengan penolakan, Hao Ren hanya bisa berhenti berbicara lagi. Tetap saja, dia berpikir keras untuk membahas topik lain. "Terakhir kali aku pergi ke Gunung Greenstone bersama keluarga Si, aku bertemu dengan sebuah monumen batu di kuil Daois yang terletak di puncak. Namun, aku tidak begitu mengerti tulisannya." Petik 2. "Yah, lihat apakah kamu bisa membacanya untukku," jawab Su-han. Hao Ren ingat sejenak dan bisa melafalkan tulisan untuknya. Su-han mendengarkan dengan cermat. Ketika Hao Ren selesai membaca, dia menjelaskan, monumen ini seharusnya ditinggalkan oleh Master Taois Zhang ketika dia mencapai kenaikan. Diduga pencerahannya tentang Dao Surgawi, sehingga memiliki banyak sejarah di baliknya. Namun, dalam beberapa ratus tahun terakhir, tidak ada yang bisa memahami tulisan sepenuhnya. Karena itu, meskipun dikenal luas, itu tidak banyak berguna. Tidak bisa sepenuhnya memahaminya. Karena itu, aku hampir memiliki terobosan level kedua dari Scroll Spirit Concentration, pikir Hao Ren pada dirinya sendiri secara diam-diam. Berbicara tentang Gunung Greenstone, ada senior dari suku naga yang tinggal di sana. Alasan Zhao Guang membawa kamu ke Gunung Greenstone mungkin untuk mengunjunginya, tambah Su-han. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya dia sudah mulai bersiap-siap dengan menarik orang ke sisinya. Sekarang Su-han tampak misterius dan sibuk, Hao Ren tidak bisa tidak bertanya padanya, apa artinya itu? Su-han menatapnya dengan alisnya yang sedikit berkerut, apakah menurutmu menjadi menantu Zhao Guang adalah hal yang sederhana?" Setelah itu, dia melambaikan tangannya. "Baiklah, sekarang sudah 6. Mengetahui bahwa Zhao Hongyu bahkan tidak ingin berada di sisi yang salah dari Su-han, Hao Ren tidak menanyakan lebih jauh dan hendak bangun dan pergi. Sebenarnya, tepat ketika Hao Ren hendak keluar dari kantor, Su-han menghentikannya dan berkata, "Aku akan mengajarimu serangkaian teknik yang akan memungkinkan kamu untuk mengontrol kekuatan kamu lebih baik, sehingga kamu tidak akan melukai orang lagi." Bab 67. Hao Ren berhenti berjalan dan berbalik untuk menatapnya. Meskipun Su-han dingin, layak untuk berkultivasi di sini selama dia bisa belajar sesuatu darinya. Guru surgawi yang disebut ini juga seorang inspektur di suku naga. Dia harus memiliki harta karun dharma yang berharga dan teknik budidaya yang layak. Hao Ren sangat jelas tentang apa yang diinginkannya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga perlu menjaga hubungan yang baik dengan Su-han demi klan naga Lautan Timur. Benar saja, Su-han melambai padanya dan berkata, "Datanglah. Aku akan mengajari kamu teknik."
Petik 2. Setelah Hao Ren berjalan ke arahnya, Su Han menunjuk dahinya dengan jari ramping panjangnya dan memindahkan pikiran itu ke kepalanya. Hao Ren mengingat mantra sederhana yang memiliki 3 kalimat dengan mudah. Bagaimana aku bisa menggunakannya? Tanya Hao Ren. Itu harus digunakan dengan benda, dan ini dia. Ketika dia mengatakan itu, 2 gelang perak muncul secara ajaib di telapak tangannya. Dia dengan ringan tersenyum pada Hao Ren dan berkata, pakailah. Dia dengan waspada menatap gelang di telapak tangannya yang halus dan tidak meraihnya dengan tergesa-gesa. Kalung yang diberikan Su Han terakhir kali masih menempel di lehernya. Jika dia akan mengenakan 2 gelang kaki pada pria itu di lain waktu, maka kelima aksesoris itu dapat dengan mudah menahannya. Yang perlu dilakukan Su Han hanyalah mengendalikannya dengan pikirannya jika itu terjadi. Su Han tahu apa yang mengkhawatirkan Hao Ren, jadi dia tersenyum lagi dan berkata, jangan khawatir. Kamu akan bisa melepas ini. Petik 2. Senyum cahayanya menawan. Itu semanis bunga-bunga indah musim semi. Namun, itu membuat Hao Ren lebih khawatir ketika dia melihat godaan dalam senyumnya. Cepat. Senyum di wajah Su Han menghilang saat dia membalik gelang perak ke pergelangan tangan Hao Ren. Pada saat yang sama, Hao Ren merasa lengannya menjadi seberat 2 gunung raksasa. Tidak hanya lengannya yang terasa hampir putus, tetapi kaki dan kakinya juga kesulitan menopang tubuhnya. Mantra yang baru saja aku ajarkan padamu adalah untuk melepaskan gelang ini. Tetapi kamu hanya dapat melepasnya selama 2 jam setiap hari. Jika tidak, kalung pada kamu akan mencekik leher kamu dan membuat kamu berharap kamu sudah mati, kata Su Han dengan tenang dengan tangan terlipat di depannya. Hao Ren dalam rasa sakit yang parah serta penyesalan yang serius. Semer seperti itu, Hao Ren mengutuknya 100 kali dalam benaknya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tamak dan tidak pergi dengan tegas. Dia benar-benar berpikir bahwa dia akan mengajarinya beberapa teknik kultivasi yang luar biasa. Aku mendengar tentang pertarungan. Di satu sisi, gelang gunung teh ini dapat mengandung kekuatan fisik kamu dan menghentikan kamu dari menyakiti orang lain secara tidak sengaja. Di sisi lain, mereka dapat membantu kamu berkultivasi dan memungkinkan kamu untuk mengontrol tubuh kamu dengan lebih tepat, lanjut Su Han. Yah, kalau begitu, terima kasih, Su Han. Hao Ren mengertakkan gigi. Dia berusaha untuk tidak menunjukkan emosi negatifnya terhadapnya. Gelang yang berat membuatnya kesulitan untuk mengangkat tangannya, apalagi berbicara. Selain itu, gelang bisa merasakan kondisi emosional kamu dan akan menjadi lebih berat ketika kamu berada dalam suasana hati yang buruk. Tetapi jika kamu berada dalam kerangka pikiran yang ceria, mereka hampir tidak akan menimbang apa-apa, Su Han berkata dengan tenang kepadanya ketika dia berdiri di sampingnya. Hampir tidak ada, seberapa berat itu? Tanya Hao Ren. Mereka mungkin akan sekitar 25 kg masing-masing mengingat bahwa kamu berada dalam suasana hati yang baik, kata Su Han ringan. 25 kg, Hao Ren hampir pingsan. Hao Ren membujuk dirinya untuk percaya pada niat baik Su Han saat ia berjalan turun dari kantornya dengan susah payah. Setiap langkah adalah tugas besar baginya. Mungkin itu karena kenyamanan diri, tetapi gelang di pergelangan tangannya menjadi lebih ringan dan lebih ringan saat dia menuruni tangga. Tidak lama kemudian, tidak menyakitkan baginya untuk memakainya. Namun, lengannya masih berat seolah-olah membawa 2 kantong beras. Untungnya, dia sudah berada pada level kedua dari Spirit Concentration Scroll, yang memperkuat tubuh fisiknya hingga tingkat yang besar. Itu membantunya menahan diri agar tidak terseret ke tanah. Su Han berusaha bersikap baik padaku, dia bersikap perhatian. Hao Ren mencoba yang terbaik untuk menjaga suasana hati yang baik dengan membohongi dirinya sendiri. Dia berjalan ke gerbang sekolah untuk naik bus ke rumah Zhao Yanzi. Dia tiba di sana tepat waktu seperti biasa, dan Zhao Hongyu sedang membuat makan malam. Namun, bukan hanya dia yang memasak di dapur. Nenek juga membantu kali ini. Mereka mengobrol sambil menyiapkan hidangan seolah-olah mereka sudah berteman dekat selama bertahun-tahun. Hao Ren senang melihat nenek dan Zhao Hongyu rukun. Orang tuanya sibuk dengan pekerjaan, dan mereka selalu perlu melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Selain itu, ia hanya bisa mengunjungi nenek pada akhir pekan karena sekolahnya, dan Paman Wang tidak pandai merawat orang lain karena ia tidak banyak bicara dan menghabiskan banyak waktu dengan tanaman. Karena itu, secara teknis nenek masih hidup sendirian selain fakta bahwa Paman Wang memasak untuknya. Adalah hal yang baik bagi nenek untuk menjadi teman baik dengan Zhao Hongyu di usianya. Mereka bisa mengobrol dan memasak bersama ketika dia tinggal di sini, dan mereka bisa saling menelepon dari waktu ke waktu begitu dia pindah.
Setelah melihat seberapa baik mereka bergaul, gelang di pergelangan tangan Hao Ren menjadi lebih ringan. Dia mendorong membuka pintu dan memasuki dapur ketika dia berkata, "Aku kembali, Bibi, Nenek." "Hehe, kamu kembali." "Kami membiarkan pintu terbuka karena tahu sudah waktunya." Zhao Hongyu tertawa pelan. Dia kemudian memperhatikan gelang perak di lengannya dan bertanya, apakah perhiasan kecil itu dari Su Han lagi? Pernak-pernik kecil. Mereka tidak ada yang baik, Hao Ren diam-diam menemukan mereka menjengkelkan. Gelang itu menjadi jauh lebih berat segera ketika suasana hatinya berubah, dan Hao Ren hampir jatuh. Dia segera mulai melafalkan kalimat, Su Han adalah orang yang baik, dia hanya berusaha membantu aku. Siapa ini Su Han? Nenek bertanya karena penasaran ketika dia mendengar nama seorang gadis. Oh, dia adalah temanku, dan dia mengajar di East Ocean University. Dia merawat Ren di sekolah, Zhao Hongyu menjelaskan kepada nenek. Ren ditakdirkan untuk menerima bantuan dari orang-orang baik, nenek terkekeh sambil menatap cucunya. Ya, dia sangat baik padanya. Dia tidak hanya membantunya mengerjakan tugas sekolah tetapi juga memberinya pernak-pernik buatannya dari waktu ke waktu, kata Zhao Hongyu. Hao Ren mulai berkeringat mendengar suara ini. Orang lain akan mati demi sesuatu dari Su Han, namun ia terlalu takut untuk mendapatkan apapun darinya lagi. Nenek memandangi gelang Hao Ren dan berkata, ya, barang-barang kerajinan tangan ini sangat indah. Gadis yang cerdas dan cekatan. Wanita ini pasti sangat cantik. Zhao Hongyu tertawa dan mengangguk. Kemudian, dia berkata kepada Hao Ren, Zi sudah kembali, dan dia sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya di lantai atas. Lanjutkan dengan sesi les kamu. Oke. Hao Ren berbalik dan meninggalkan dapur. Apa pendapatmu tentang Zi? Zhao Hongyu melanjutkan bercakap-cakap dengan nenek ketika Hao Ren berjalan di tangga yang berat. Zhao Yanzi sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan sungguh-sungguh ketika Hao Ren berjalan ke kamarnya dengan beberapa bahan belajar. Tampaknya dia telah berperilaku sangat baik baru-baru ini. Hao Ren berjalan di belakangnya dan sedikit terbatuk. Zhao Yanzi melihat kembali menyadari bahwa itu adalah Hao Ren. Dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia lebih banyak menarik kursinya ke kanan. Hao Ren meraih kursi dan duduk di sampingnya. Hari ini, aku tidak akan mengajarimu seperti biasa. Kami hanya akan menyelesaikan pertanyaan yang membingungkan kamu sebelum ujian. Tanya aku jika ada pertanyaan, katanya. Zhao Yanzi cemberut dan mendorong pekerjaan rumahnya ke Hao Ren saat dia berkata, aku melingkari pertanyaan-pertanyaan yang aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Oke, biarkan aku memeriksanya. Hao Ren mengambil alih buku catatan itu, mengambil pena dan beberapa kertas, dan dengan hati-hati memulai perhitungan. Sementara itu, Zhao Yanzi duduk di samping Hao Ren, menatapnya melakukan perhitungan. Dia juga memutar matanya dan mengamatinya diam-diam. Dia tampak lebih tampan dari biasanya, perasaan kabur dan memanggil mengetuk hati Zhao Yanzi. Mengenakan kemeja putih, tidak ada yang istimewa tapi cukup rapi. Tidak ada bekas luka di tangannya, dan dia tidak tampak kuat. Zhao Yanzi beralih dari mengamati wajah Hao Ren ke tubuhnya. Tiba-tiba, matanya terkunci pada gelang perak di pergelangan tangan Hao Ren. Apakah Sister Su memberi kamu gelang ini? Tanya Zhao Yanzi. Ya, Hao Ren berbalik dan menatapnya. Kamu tahu tentang gelang ini? Dia bertanya. Zhao Yanzi mengangguk dan menjawab, itu gelang Gunung Tai, dan hanya inspektur yang memilikinya. Mereka sama dengan borgol yang biasa digunakan polisi untuk menahan para penjahat. Petik 2. Penjahat. Hao Ren merasa cukup sensitif tentang kata ini. Inspektur akan menempatkan gelang ini pada para peladang yang melakukan kesalahan dan melanggar aturan. Tujuannya adalah untuk menahan kekuatan dan kekuatan supernatural sehingga para penjahat tidak bisa melarikan diri. Tetapi nampaknya gelang yang diberikan oleh Sister Su hanyalah gelang level 1, yang hanya digunakan untuk menahan kekuatan. Selain itu, siapapun yang memakainya bisa membukanya dengan mantra rahasia, Zhao Yanzi menjelaskan dengan sabar. Hao Ren menatap gelang dengan kaget. Lalu, dia menatap Zhao Yanzi dengan heran. Dia tidak tahu apa-apa tentang latar belakang gelang ini, dan dia tidak berharap Zhao Yanzi menjadi lebih dan lebih lembut dengannya. Zhao Yanzi mengenakan satu set piyama oranye karena dia hanya tinggal di kamarnya sendiri. Piyama oranye cocok dengan wajah mudanya, membuatnya sama menyegarkannya dengan segelas jus jeruk segar. Melihat Hao Ren menatapnya dengan heran, Zhao Yanzi mengubah raut wajahnya dan berteriak, jangan beri aku pandangan itu. Bagaimanapun, kedua gelang ini adalah harta Dharma.
Adalah kehormatan kamu bahwa Sister Su memberikannya kepada kamu. Baik, baik, Hao Ren berbalik ke meja, mencoba memfokuskan kembali pada pertanyaan. Su-han harus tahu tentang pertarungan yang aku lakukan di lapangan basket. Menempatkan mereka pada aku mungkin semacam hukuman bagi aku, Hao Ren bertanya-tanya pada saat yang sama. Hao Ren dan Zhao Yanzi segera tenggelam dalam pertanyaan dan bahkan tidak menyadari sudah waktunya untuk makan malam. Zhao Hongyu pergi ke atas secara pribadi untuk memberitahu mereka, dan keduanya meninggalkan meja dan berjalan ke bawah dengan Zhao Hongyu berdampingan. Sambil berjalan ke bawah, Zhao Hongyu menoleh ke belakang dan melihat Zhao Yanzi meraih ke lengan Hao Ren sambil berjalan ke bawah dengan hati-hati, dan ibu ini segera tersenyum senang. "Bu, apa yang kamu tersenyum?" teriak Zhao Yanzi. "Hehe, tidak ada apa-apa." Zhao Hongyu berjalan ke ruang makan. Zhao Guang dan nenek sudah duduk di samping meja makan, dan mereka membicarakan sesuatu. Mereka melambai pada Hao Ren dan Zhao Yanzi ketika mereka melihat mereka berjalan bersama. Kelima orang mulai makan malam dengan gembira seperti keluarga sungguhan. Saat makan malam, Zhao Guang tiba-tiba mengangkat sebuah topik. "Ren, nenekmu bilang kalau orang tuamu akan kembali hari Kamis ini. Bagaimana kalau makan malam bersama Kamis malam ini supaya kita bisa saling mengenal lebih banyak?" Dia bertanya. "Hah?" Hao Ren membeku sebentar. Dia berharap bahwa kedua keluarga akan bertemu satu sama lain dalam beberapa cara, tetapi dia tidak berpikir akan secepat ini dan tiba-tiba. "Ya, Hongyu dan keluarganya merawatku dengan sangat baik, dan aku benar-benar berharap orang tuamu bisa mengundang mereka makan malam dan bertemu mereka sesegera mungkin." Nenek mengikuti. Hao Ren memandang Zhao Guang lalu pada Zhao Hongyu, merasa seperti sesuatu yang luar biasa akan terjadi pada pertemuan itu. Zhao Yanzi berhenti makan juga. Dia menatap kosong ke arah orang-orang di sekitar meja makan, menunggu hasilnya. Dia pasti akan berteriak dan menolak pertemuan keluarga jika itu sebelumnya. Namun, dia harus mempertahankan citra nyonya di depan nenek. Si akan menjalani ujian tengah semester di sekolah Jumat ini. Jadi, akan lebih baik baginya untuk hanya fokus meninjau. Kita bisa menunggu sampai akhir pekan dan kemudian berbicara tentang pertemuan itu. Setelah berpikir sebentar, Hao Ren menyarankan. "Baiklah, kalau memang begitu," nenek merasa benar-benar bingung sekarang. Dia bertanya-tanya mengapa Hao Ren sangat ragu ketika tiba saatnya untuk menunjukkan penghargaannya kepada orang tua Si. Sekarang, dia tahu itu semua karena dia khawatir tentang ujian tengah semester Zhao Yanzi. Ya. Zhao Yanzi mengangguk setuju dengan segera karena dia tidak ingin pergi ke tahap yang disebut pertemuan orang tua dengan begitu cepat. "Kamu belum pernah mengikuti ujian dengan serius sebelumnya. Kamu bahkan keluar saat ujian akhir terakhir kali. Kenapa kamu begitu serius tentang hal ini kali ini? Kami akan melihat nilai apa yang kamu dapatkan," kata Zhao Guang kepada Zhao Yanzi. Mendengar kata-kata Zhao Guang, Zhao Yanzi cemberut tidak puas. "Si telah bekerja sangat keras untuk meninjau baru-baru ini," potong Hao Ren. Bersenandung. "Aku tidak perlu kamu mengucapkan kata yang baik untuk aku." Zhao Yanzi tiba-tiba marah tanpa alasan. Baik, tidak ada terburu-buru. Maka kita akan membahas masalah ini pada akhir pekan." Nenek mencoba menengahi perselisihan itu. Setelah makan malam, Zhao Yanzi memutuskan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan review Hao Ren. Karena itu, Hao Ren harus kembali ke universitas tanpa daya. Sangat sulit menebak apa yang dipikirkan gadis itu. Tidak akan berhasil jika Hao Ren ikut atau menentangnya. Akibatnya, Hao Ren kembali ke asrama lebih awal dari sebelumnya. Zhao Jiai, yang baru saja keluar dari tragedi, sedang bermain kartu dengan Zhou Liren dan Cao Ronghua. Hao Ren menaruh barang-barang di mejanya dan hendak naik ke tempat tidurnya untuk beristirahat. Namun, Zhao Jiai tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. "Apa-apaan, di mana kamu mendapatkan gelang ini?" tanyanya. "Dari beberapa stan di sisi jalan, hanya untuk bersenang-senang," jawab Hao Ren lelah. "Gelang? Apakah kamu seorang gadis?" Zhou Liren berkata segera. Hao Ren tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa jika Zhou Liren pernah menemukan bahwa gelang ini dari Su-han, pria ini akan bersedia untuk memakainya di seluruh tubuhnya. Tapi itu gelang yang bagus. Cao Ronghua mendekat dan melihat dua gelang itu dengan lebih baik di pergelangan tangan Hao Ren sambil berkomentar. "Sepertinya itu cocok dengan kalungmu." Mata Zhao Jiai berbinar. "Jangan bilang mereka dari Su-han lagi." "Mereka sepertinya cocok." Zhou Liren akhirnya menemukan rahasia ini dan mulai berteriak. "Jangan gosip." Mendorong wajah Zhou Liren menjauh,
Hao Ren melompat ke tempat tidurnya untuk beristirahat. Namun, tempat tidur itu sangat menekuk sehingga hampir pecah. Bersikaplah ringan, teriak Zhao Jiai. Bagaimana mungkin ringan ketika kamu mengenakan gelang yang beratnya 50 kilogram? Hao Ren menghela napas dalam pikirannya saat dia mengambil buku di samping bantalnya. Hari Rabu seperti biasa. Yang paling banyak dibicarakan para siswa adalah pengumuman disiplin yang dipasang di gedung administratif. Namun, masalah ini tidak memiliki pengaruh pada Hao Ren lagi. Dia harus mengajar Zhao Yanzi di malam hari, dan sikapnya tidak sembrono atau bersemangat. Hao Ren tidak tahu apakah dia melakukan sesuatu yang menyinggung perasaannya. Karenanya, dalam sekejap, itu hari Kamis lagi. Ting! Lampu sinyal untuk pesan teks menyala di ponselnya. Hao Ren dengan mengantuk membuka teleponnya selama kelas dan menemukan bahwa pesan itu dari Xie Yujia. Akademisi Hao dan Akademisi Yue akan memberikan kuliah tentang sains pada pukul 8 malam ini. Apakah kamu ingin pergi dengan aku? Bab 68. Hah? Kenapa aku? Setelah berpikir sebentar, Hao Ren membalas pesannya. Tak lama kemudian, dia mendapat pesan lain dari Xie Yujia. Aku mengundang kamu sehingga kamu dapat menghargai sikap elegan ilmuwan nyata. Yah, tidak apa-apa. Aku sangat menikmatinya. Hao Ren mengirim pesan lain dengan tenang. Berdasarkan pengalamannya, Xie Yujia tidak akan sering membalas pesan. Selain itu, selama waktu kelas, seorang siswa yang baik seperti dia tidak akan pernah membuang waktu mencatat pada SMS. Namun, di luar ekspektasi Hao Ren, Xie Yujia mengejar dengan penuh semangat kali ini. Dia mengirim pesan kembali dengan segera, jangan terlalu basa-basi. Kamu harus menghormati para ilmuwan hebat. Hanya karena kamu tidak menghormati mereka, aku harus mengajak kamu mengalaminya. Petik 2. Di atas SMS Hao Ren kembali, Xie Yujia, yang duduk di barisan depan, berbalik dan menatap Hao Ren dari kejauhan. Jelas bahwa dia mengawasinya. Siapa yang dilihat Xie Yujia? Dia sepertinya marah. Zhou Liren, yang duduk di sebelah Hao Ren, bertanya padanya. Aku tidak tahu, jawab Hao Ren sambil bertindak tidak bersalah. Dia melihat ke bawah ke teleponnya dan menemukan bahwa ada pesan lain yang masuk. Banyak orang ingin pergi ke kuliah, tetapi penerimaannya terbatas. Aku hanya bisa mendapatkan 2 tiket melalui koneksi aku di Dewan Siswa. Itu dia. Aku harus fokus di kelas sekarang. Petik 2. Hao Ren menghela nafas sedikit. Presiden kelas ini menganggap semuanya terlalu serius. Aku hanya mengatakan dengan santai terakhir kali, tetapi dia bersikeras bahwa aku harus pergi bersamanya. Pikirnya sambil menggosok lengannya yang sakit, meletakkannya kembali di meja, dan kembali tidur siang. Namun, meja itu membuat suara berderak karena beratnya gelang. Itu bukan perasaan yang baik membawa setidaknya 50 kg di sekitar. Sore itu dipenuhi dengan sebagian besar kursus yang mudah seperti bahasa Inggris, dan Hao Ren tidak mengambil kelas yang sama dengan Xie Yujia. Sejak Suhan memberinya hadiah kecil, Hao Ren terlalu takut untuk pergi kepadanya. Semakin dekat dia dengan Suhan, semakin menakutkan dia. Karena itu, setelah pukul 4, Hao Ren menghabiskan waktu di asramanya hingga pukul 6. Kemudian, dia pergi ke kafetaria untuk makan malam bersama Zhao Jiayi dan 2 orang lainnya, dan mereka pergi ke kelas filsafat berikutnya. Kursus ini dijadwalkan dari 6 menjadi 7.45. Ketika kelas berakhir, ada banyak orang yang mencoba keluar karena ruang kelas penuh. Hao Ren dan 3 orang lainnya biasanya duduk di baris terakhir. Dengan demikian, mereka berada di ujung kerumunan ketika kelas berakhir. Zhao Jiayi, mari kita pergi untuk camilan tengah malam. Itu ada padamu sejak kau selamat dari tragedi itu. Zhou Liren berkata ketika dia mencoba untuk mendorong maju di kerumunan. Mengutuk. Kamu telah mengatakan itu dari Selasa hingga Kamis, dan aku sudah memperlakukan kamu berkali-kali. Zhao Jiayi meninju punggung Zhou Liren. Zhou Liren terkikik ketika dia berbalik dan berkata, Cao Ronghua, bagaimana kalau kamu memperlakukan kami kali ini? Mereka berempat berjalan keluar dari ruang kelas sambil saling mendorong. Tiba-tiba, Xie Yujia, yang mengenakan rok biru kerajaan, muncul di depan mereka. Zhao Jiayi dan yang lainnya membeku sesaat. Bahkan Hao Ren terkejut ketika dia tidak berharap Xie Yujia akan menunggunya di sini. Rok yang dikenakan Xie Yujia tidak bisa dianggap sebagai gaun pesta mewah, tapi itu masih indah. Wajahnya yang cantik dan sosok yang cantik telah membuat temperamennya di atas yang lain, dan sepertinya dia berpakaian untuk kencan. Hao Ren dan 3 orang lainnya berdiri di pintu dengan kosong.
Cowok-cowok lain yang baru saja berjalan keluar juga melihat kembali ke gadis cantik ini dan tetap hidup tanpa berpikir untuk pergi. Hao Ren, ayo pergi, Xie Yujia tersenyum pada Hao Ren. Oke, oke. Hao Ren mengangguk. Dia kemudian berbalik dan berkata kepada Zhao Jiai, aku akan kuliah dengan presiden kelas. Zhao Jiai dan dua orang lainnya menatapnya dengan kaget. Cepat, atau kita akan terlambat, Xie Yujia menarik lengan baju Hao Ren dan bergegas dia. Oleh karena itu, Hao Ren berjalan keluar dari gedung akademik D bersama Xie Yujia. Dia mendorong sepeda Xie Yujia menjauh dari tempat parkir dan melompat. Xie Yujia kemudian melompat dengan cekatan dan memegang pinggang Hao Ren. Sepeda itu dengan cepat melintasi kampus dalam cahaya redup malam itu. Zhao Jiai dan yang lainnya terus menatap pemandangan itu seolah-olah mereka menjadi fosil bersama. Setelah beberapa saat, Zhou Liren meregangkan lehernya yang kaku dan bertanya, apakah Ren benar-benar berkencan dengan presiden kelas? Sementara itu, di jalan, Hao Ren bertanya sambil mengendarai sepeda, presiden kelas, apakah kamu datang untuk menjemputku karena kamu takut aku akan melewatkannya? Ya, siapa yang tahu apakah kamu akan pergi untuk kudapan tengah malam dengan Zhao Jiai dan teman-teman lainnya dan berdiri di atasku? Xie Yujia berkata dengan ceria saat dia duduk di belakang dan memegang pinggang Hao Ren dengan erat. Hao Ren tertawa dan mengayuh lebih cepat. Dia merasa seperti semakin dekat dengan presiden kelas meskipun dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk mengenalnya sebelumnya. Untuk Xie Yujia, dia mulai memperhatikan Hao Ren sejak dia dijemput oleh Mercedes. Awalnya, dia khawatir ada sesuatu yang salah dengan pria ini di kelas. Perlahan-lahan, dia menemukan bahwa meskipun Hao Ren tidak istimewa, dia berbeda dari orang-orang yang tidak ambisius lainnya. Ketika ia berlatih pada malam hari untuk pertandingan olahraga, itu membuatnya unik di mata Xie Yujia. Mereka pergi ke gedung akademik tetapi menemukan bahwa tempat parkir di luar gedung sudah penuh dengan sepeda, dan banyak mobil mencolok. Xie Yujia memarkir sepedanya lebih jauh dan kemudian memasuki aula kaca dengan Hao Ren. Xie Yujia khawatir orang lain akan duduk, jadi dia mulai berjalan dengan langkah lebih cepat dan menarik lengan Hao Ren untuk memastikan dia tetap maju. Desain arsitektur aula didasarkan pada Kolosseum Romawi. Itu memiliki struktur bundar, dan dekorasi interiornya mewah dan cerah. Di luar aula marmer, wartawan dari berbagai saluran media mengepung beberapa orang dengan mikrofon dan kamera terangkat tinggi di tangan mereka. Xie Yujia sangat ingin tahu, jadi dia melambat dan menarik Hao Ren untuk melihat bersama. Hah. Wali Kota Sun, aku tahu kamu sangat sibuk, tetapi kamu masih datang untuk kuliah aku, kata suara pria yang jernih dan cerah. Akademisi Hao, aku penggemar setiamu. Aku harus datang ke kuliah kamu, tidak peduli sesibuk apa aku. Seorang pria berpakaian kemeja biasa berkata. Hao Ren mengenalinya. Dia adalah wali kota East Ocean City yang selalu ada di berita. Wakil wali kota, yang bertanggung jawab atas pembangunan ekonomi dan juga ayah Huang Suji, berdiri di samping wali kota. Dia memiliki senyum di wajahnya dan tidak mengatakan apapun di luar norma karena dia berada di perusahaan atasannya. Akademisi Yue semakin muda, setelah mengobrol dengan akademisi Hao yang tinggi dan perkasa, wali kota berbalik untuk berbicara dengan hormat kepada wanita yang mengenakan pakaian biasa dan berdiri di samping akademisi Hao. Kau membuatku tersanjung, wali kota. Wanita dengan penampilan mengesankan itu menundukkan kepalanya dan tersenyum. Akademisi Yue memperoleh penghargaan ilmiah bernilai tinggi dari Eropa. Kamu memang suatu kehormatan bagi kota Lautan Timur dan juga komunitas ilmiah Cina. Wali kota tertawa dan terus berbicara. Yang menyertai para akademisi dan wali kota adalah banyak pejabat universitas, pejabat perguruan tinggi, dan profesor senior yang jarang terlihat. Mereka hanya tersenyum dan tetap diam di depan media. Keduanya adalah akademisi Hao dan akademisi Yue. Apakah kamu melihat itu? Itulah temperamen para ilmuwan kelas dunia. Xie Yujia menunjuk diam-diam pada pasangan akademisi dan bergerak lebih dekat ke Hao Ren saat dia berbisik dengan penuh hormat. Ini soal waktu. Jangan biarkan siswa menunggu terlalu lama. Ayo masuk, akademisi Hao, yang bisa digambarkan tampan dan sangat terhormat, melihat arlojinya dan menyarankan. Baiklah, banyak pejabat universitas setuju berulang kali. Wali kota dan wakil wali kota mulai berjalan dengan hormat bersama akademisi Hao dan akademisi Yue ke ruang kuliah. Namun, akademisi Hao, yang tampak mencolok di kerumunan karena sosoknya yang tinggi, memandang sekeliling dan berhenti sejenak ketika dia melihat Hao Ren dan Xie Yujia sebelum dia berjalan ke ruang kuliah.
Ayo cepat juga. Xie Yujia menarik lengan Hao Ren dengan tergesa-gesa dan hampir menyeret Hao Ren ke ruang kuliah. Bab 69. Ruang kuliah penuh dengan kerumunan orang. Meskipun ada ratusan kursi di ruangan terbesar di Academic Building E, mereka tampaknya tidak cukup. Khawatir tentang kehilangan kursi mereka, Xie Yujia memegangi Hao Ren dan bergegas ke kursi yang dia pesan. Akhirnya, dia menemukan tempat duduk sesuai dengan nomor di tiketnya. Dia berjalan sambil meraih tangan Hao Ren dan kemudian duduk sambil menghela nafas lega. Ketika dia duduk, dia menyadari bahwa dia telah memegang tangan Hao Ren sepanjang waktu. Wajahnya langsung memerah, dan dia membiarkan tangannya tergesa-gesa. Telapak tangannya agak licin dan sedikit basah. Dia sangat gugup. Hao Ren mengambil tangannya kembali dengan canggung dan menyekat tangannya yang sedikit basah di pakaiannya. Dia merasa malu untuk meminta presiden kelas untuk melepaskan tangannya saat dia meraih ke atas, jadi dia harus membiarkannya melakukannya. Dengan penampilan Hao Zonghua di podium, aula ceramah yang berisik dan bersemangat langsung diam. "Ah, aku lupa mengambil air," kata Xie Yujia tiba-tiba. "Aku akan mengambilnya." Hao Ren berdiri dan menjawab. "Lupakan." Xie Yujia meraih lengannya dan menghentikannya dengan tergesa-gesa. "Kuliah akan segera dimulai." Hao Ren menatapnya, dan Xie Yujia tersipu dan mengambil tangannya kembali dengan segera. "Aku pasti terlalu bersemangat hari ini, kalau tidak mengapa aku terus menyentuhnya begitu banyak," Xie Yujia berpikir sendiri secara diam-diam sementara wajahnya masih merah. "Oke." Hao Ren duduk kembali tanpa memperhatikan raut wajah Xie Yujia. Ruang kuliah dibagi menjadi 3 area khusus untuk kuliah hari ini. 2 baris depan adalah untuk para pejabat kota dan universitas, para profesor senior, dan para ilmuwan paling berwibawa di wilayah Samudra Timur. Banyak mahasiswa magister dan doktoral di jurusan terkait dari berbagai universitas terkenal di East Ocean City tertarik pada ceramah oleh ketenaran pasangan itu, dan banyak dari mereka juga merupakan mahasiswa favorit para profesor yang duduk di depan. Universitas telah mengatur 6 hingga 7 baris di tengah berdasarkan jumlah siswa ini. Bagian belakang terjauh ditinggalkan untuk sarjana dari East Ocean University. Namun, seperti kata Xie Yujia, tiket hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Dia berusaha keras dan hanya mendapat 2 tiket melalui Dewan Siswa. Siswa lain yang tidak mendapatkan kursi harus berdiri di seluruh kuliah. Kursi yang disediakan Xie Yujia berada di tempat yang cukup bagus. Mereka berada di barisan depan area ketiga, yang memungkinkan mereka melihat Hao Zonghua dan istrinya di podium dengan jelas. Seluruh ruang kuliah penuh sesak. Bahkan koridor penuh dengan siswa. Banyak dari mereka berdiri berjinjit khawatir mereka tidak akan dapat melihat penampilan 2 ilmuwan terkenal. Kuliah ini adalah acara yang unik dan agung di universitas. Pada hari yang hidup seperti hari ini, merupakan kehormatan besar bagi kami untuk memiliki pasangan terkenal di dunia dalam komunitas sains, Akademisi Hao Zonghua, dan Akademisi Yue yang memberi kami kuliah tentang penelitian ilmiah mereka. Akademisi Hao Zonghua dan Akademisi Yue yang masing-masing berasal dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok dan Akademi Teknik Cina. Mereka datang ke sini untuk memberikan ceramah ini segera setelah mereka mendarat di China dari perjalanan mereka ke Eropa. Itu memang suatu kehormatan bagi universitas kami. Akademisi Hao Zonghua baru saja memenangkan penghargaan paling bergengsi di komunitas ilmiah biomedis di luar negeri, penghargaan Garner. Dan Akademisi Yue yang, penelitian iklimnya baru-baru ini telah memenangkan Graf Award, yang juga dikenal sebagai hadiah Nobel dalam ekologi, di komunitas sains. Kepala sekolah universitas sedang prolog dengan ekspresi dan antusiasme yang paling tulus. Xie Yujia, yang duduk di samping Hao Ren, sedang mengangkat kepalanya dan dalam suasana yang penuh gairah seolah-olah itu adalah dia, bukan Hao Zonghua dan Yue yang telah memenangkan penghargaan. Raut wajahnya beralih dari kegembiraan menjadi ketidakpuasan ketika dia berbalik dan melihat betapa tenangnya Hao Ren. Dia mengetuk Hao Ren dengan lengannya dan berbisik, "Apakah kamu mendengar itu? Betapa luar biasa mereka. Mereka baru saja memenangkan 2 hadiah internasional. Hanya beberapa hadiah, apa yang istimewa dari mereka?" kata Hao Ren dengan tenang. "Kamu." Xie Yujia cemberut. Dia berhenti mengganggunya dan terus melihat ke depan dengan leher terentang. Dia telah melakukan banyak penelitian tentang berita ilmiah dan menemukan bahwa penghargaan Garner juga dikenal sebagai hadiah Nobel mini, karena seperempat penerima penghargaan Garner telah memenangkan hadiah Nobel nanti. Oleh karena itu, penghargaan ini juga disebut hadiah pra-Nobel. Begitu kepala sekolah menyelesaikan pidatonya, tepuk tangan meraung bergema di aula. Tepuk tangan sangat antusias dan berkepanjangan.
Itu bukan karena pidato kepala sekolah sangat bagus. Sebaliknya, kedatangan dua ilmuwan terkenal di dunia setelah memenangkan penghargaan memang mendorong semangat para siswa. Setelah kepala sekolah turun dari podium, Hao Zonghua, yang merupakan sosok yang kuat dan memiliki penampilan yang mengesankan berjalan ke podium. Mata Xie Yujia terpancar seketika. Dia adalah penggemar gila Hao Zonghua. Hao Zonghua memegang mikrofon, berdeham, dan tersenyum. Kepala sekolah terlalu melebih-lebihkanku. Faktanya, kita masih memiliki jalan panjang di depan kita di jalan sains. Perkembangan ilmu pengetahuan di Tiongkok bergantung pada kontribusi dari generasi ke generasi, yang tidak bisa diukur dengan piala dan penghargaan saja. Tujuan utama perjalanan aku dan istri aku ke Eropa adalah tidak menerima penghargaan. Sebaliknya, itu berhubungan dengan para profesional dan ilmuwan dari luar negeri. East Ocean University adalah tempat pertama kami datang untuk memberikan kuliah ini. Kami memiliki waktu luang karena kami baru saja kembali, dan aku lulus dari East Ocean University, jadi aku memiliki perasaan yang mendalam untuk itu, suaranya montok dan menawan. Xie Yujia mendengarkan dengan seksama dengan lehernya menghadap ke samping. Gairah yang dia miliki tidak kalah dengan para penggemar selebriti dari sekolah menengah. Hao Zonghua sangat menarik. Dia sangat pintar dan menawan, jika calon suamiku bisa seperti itu. Di belakang Hao Ren, ada beberapa gadis yang berkomentar dengan suara yang sedikit bergetar. Apakah dia yang tampan? Hao Ren terdiam. Dia berbalik untuk melihat Xie Yujia. Matanya bersinar, tangannya terbaring di bawah rahangnya, mulutnya sedikit terbuka, dan ekspresinya menunjukkan betapa bertunuhnya dia. Di podium, segera setelah ia mengucapkan salam sopan, Hao Zonghua mulai berbicara tentang penelitian ilmiah terbarunya, yang menjadi alasan ia memenangkan penghargaan. Para profesor, mahasiswa magister dan doktoral di depan mendengarkan dengan seksama seolah-olah itu adalah kuliah tradisional, dan mereka mencatat dengan rajin. Beberapa begitu tenggelam dalam ceramah sehingga mereka mengangguk dan kemudian menundukkan kepala mereka untuk mencatat seolah-olah mereka menemukan sesuatu. Mahasiswa Universitas East Ocean di daerah ketiga mendengarkan dengan saksama dan diam-diam tanpa membuat suara, meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang sedang dibicarakan oleh Hao Zonghua. Namun, ceramah Hao Zonghua tidak menyelam terlalu dalam. Bahkan mahasiswa sarjana yang tidak mengambil jurusan biologi masih bisa mendapatkan beberapa poin. Hanya detail yang membingungkan mereka. Tujuan utama mengadakan kuliah ilmiah di East Ocean University adalah untuk membentuk efek berkumpul. Di satu sisi, itu untuk memperkenalkan para sarjana kepada lingkungan penelitian ilmiah yang intens dan memungkinkan mereka untuk mengalami tingkat pengetahuan akademis yang lebih tinggi. Di sisi lain, itu untuk menarik perhatian media dan komunitas ilmiah dan untuk mempromosikan citra sekolah. Hao Zonghua berbicara dengan fasih selama ceramah. Sekali waktu, dia akan menggunakan gerakan untuk meningkatkan efeknya. Banyak ilmuwan dengan rambut beruban menunjukkan kekaguman mereka karena pernyataannya yang jelas dan pemikiran logisnya. 1 jam berlalu seperti sungai yang mengalir. Ketika Hao Zonghua menyelesaikan kuliahnya, semua orang di aula masih menikmati pesona ilmu pengetahuan dan merindukan lebih banyak, tidak masalah jika mereka adalah pejabat kota atau universitas, profesor atau mahasiswa. Swoosh, 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 tepuk tangan meriah terdengar di ruang kuliah seperti gelombang segera setelah kerumunan menyadari kuliah berakhir. Tepuk tangan itu bertahan setidaknya 5 menit. Hao Ren juga bergabung dengan kerumunan dan bertepuk tangan. Xie Yujia mungkin berpikir Hao Ren akhirnya terpengaruh saat dia menyentuh Hao Ren dengan tangannya dengan bangga dan berkata, "Lihat, itulah kekuatan sains." Setelah itu, dia merenung, dia memang ilmuwan hebat. Dia dapat menjelaskan konsep paling maju dengan cara yang dapat dimengerti, dan kemampuan komunikasinya juga luar biasa. Hao Ren menatapnya tanpa daya. Dia menduga bahwa Xie Yujia telah mengidolakan Hao Zonghua sampai taraf tertentu karena dia sangat dekat dengan bintang-bintang yang berputar-putar di matanya. Bab 70. Ketika Hao Zonghua menyelesaikan kuliahnya, giliran istrinya Yue Yang. Mengenakan jas polos, Yue Yang memiliki temperamen yang teguh. Mata tajam dan nada bicaranya mengingatkan orang pada potret Madam Curie di lorong. Ceramahnya adalah tentang penelitiannya di salah satu daerah paling miskin di Afrika, Kerajaan Lesotho. Negara ini memiliki ketinggian tertinggi di dunia. Penelitian 3 tahun ini membuatnya menjadi penerima salah satu penghargaan paling berharga di komunitas ilmiah, Graf Award. Selain itu, dalam penelitian ini,
Ia mengemukakan proyek budidaya yang efektif untuk tanaman sereal berdasarkan lingkungan ekologi lokal dan keadaan bangsa serta warga sipilnya dengan harapan menyelesaikan masalah kelaparan yang paling parah. Sebagai hasilnya, itu telah menarik perhatian besar dari seluruh dunia. Demikian pula, tidak ada yang membuat suara selama seluruh kuliah. Para profesor mendengarkan dengan seksama dengan alis rajutan sementara para siswa juga menaruh perhatian penuh. Ceramah Yue yang dimulai dari lingkungan lokal hingga iklim politik lokal, kemudian dari ruang hidup penduduk hingga pengaruh ekologi pada industri. Selanjutnya, dia menyebutkan bagaimana tanah yang tidak produktif dapat diubah melalui sains. Dia memberikan deskripsi yang hidup tentang rencana 3 tahun dan 5 tahun untuk negara serta untuk kemiskinan dan perkembangan masa depan. Dia juga menyatakan betapa yakinnya dia bahwa tanah yang bermasalah ini akan dihidupkan kembali. Itu sangat bagus, duduk di samping Hao Ren, renung Xie Yujia. Hao Ren tidak lagi melamun seperti sebelumnya karena dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ceramah 1 jam segera selesai, dan tepuk tangan badai juga berlangsung selama 5 menit. Yue yang sedikit membungkuk kepada hadirin di aula lalu berjalan turun dari podium. Kepala sekolah muncul di podium lagi, membuat kesimpulan. Pada saat ini, Xie Yujia mengeluarkan 2 buku dari dompetnya. Dia berkata kepada Hao Ren dengan suara khawatir, terburu-buru ke depan dengan aku nanti. Aku ingin mendapatkan tanda tangan mereka. Apa? Hao Ren menatapnya, bingung. Jangan khawatir tentang apapun, hanya bergegas ke depan bersamaku sedikit. Xie Yujia meletakkan buku di tangan Hao Ren dan berkata. Pada saat yang sama, kepala sekolah yang berdiri di podium berkata, untuk memungkinkan semua orang bertemu dengan akademisi Hao dan akademisi Yue, kedua akademisi telah sepakat bahwa siswa dengan buku-buku mereka dapat meminta tanda tangan setelah ceramah. Namun, mengingat kerumunan besar di sini hari ini, setiap siswa hanya dapat memiliki 1 buku yang ditandatangani. Sementara itu, aku berharap semua siswa dapat menjaga ketertiban dan menjaga citra universitas yang sangat baik. Hao Zonghua dan Yue yang meninggalkan ruang kuliah di bawah keamanan sekelompok penjaga. Wali kota dan wakil wali kota dengan ketat mengikuti mereka, mengobrol dan tersenyum. Swoosh, swoosh, swoosh. Meskipun kepala sekolah telah meminta siswa untuk menjaga ketertiban, tidak ada yang bisa memperlambat gairah para penggemar. Semuanya membanjiri pintu seperti air yang mengalir bebas. Xie Yujia juga menyeret Hao Ren dan berlari keluar dengan liar. Tidak ada yang tahu bagaimana seorang gadis kurus seperti dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Meskipun Xie Yujia dan Hao Ren duduk di depan area ketiga, sekitar 100 orang berbaris di depan mereka ketika mereka bergegas keluar. Para mahasiswa master dan doktor di depan semuanya siap karena semua orang memiliki buku sains yang ditulis oleh para akademisi. Kursi mereka lebih dekat ke depan juga memungkinkan mereka untuk meninggalkan aula lebih awal dari yang lain. Xie Yujia menunggu di belakang barisan, dan wajahnya yang cantik telah memerah. Dia masih menyeret lengan Hao Ren, dan bahkan memiliki 5 jari di atasnya. Berdiri di samping Xie Yujia, Hao Ren merasa sangat tidak berdaya. Presiden kelas yang biasanya serius dan berwajah poker, aku tidak tahu ada kalanya dia akan seganteng ini, menatap pipinya yang merah muda dan mata yang bersinar yang terpancar, pikir Hao Ren. Hao Zonghua dan Yue yang duduk di belakang meja panjang, tersenyum pada setiap siswa yang datang dan meminta tanda tangan. Para pejabat kota mungkin tidak pergi karena rasa hormat. Sebaliknya, mereka berdiri di samping meja dan memandangi pasangan yang menandatangani tanda tangan dengan senyum di wajah mereka. Adegan Hao Zonghua dan Yue yang duduk menandatangani tanda tangan sementara para pejabat kota berdiri di samping mereka dengan sopan sangat bagus untuk berita dan gambar mereka. Seketika, semua flash kamera dihidupkan, dan berbagai kamera ditujukan pada para pejabat dan akademisi. Mereka tidak hanya mencatat antusiasme para siswa tetapi juga rasa hormat para pejabat pemerintah terhadap para ilmuwan. Merupakan suatu kehormatan bagi para pejabat untuk datang ke kuliah yang diberikan oleh kedua akademisi secara langsung. Namun, kehadiran ceria dan mendukung mereka selama bagian penandatanganan tanda tangan pasti mempromosikan status Hao Zonghua dan Yue yang juga. Kedua ilmuwan itu terkenal di seluruh dunia, dan bahkan para pejabat kota memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Jika ada yang menyinggung dua ilmuwan terhormat, orang itu mungkin akan bermasalah. Dengan kontribusi para ilmuwan terkenal dunia ke East Ocean City, pengembangan teknologi serta industri berteknologi tinggi dan perlindungan lingkungan di East Ocean City telah melonjak luar biasa. Pertumbuhan cepat juga secara dramatis meningkatkan citra kota, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli dengan puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar yuan.
Lineup untuk tanda tangan bergerak lambat. Xie Yujia berjinjit seolah-olah itu membuatnya gila sehingga dia tidak dapat berbicara dengan idolanya saat mereka begitu dekat dengannya. Akhirnya, setelah mengantri selama setengah jam, mereka semakin dekat ke meja panjang. Akhirnya giliran Hao Ren dan Xie Yujia menandatangani buku mereka ketika beberapa mahasiswa doktoral selesai berbicara dengan para akademisi dengan enggan. Xie Yujia bergegas maju dengan sebuah buku di tangannya, tapi dia merasa kesal ketika melihat Hao Ren bergerak perlahan di belakang. Dia memanggilnya, "Hao Ren, percepat." Nada suaranya tidak terlalu baik karena dia pasti tidak sabar karena dia menunggu begitu lama. Juga, Hao Ren memang bergerak terlalu lambat ketika giliran mereka untuk mendapatkan tanda tangan idolanya. Hao Ren berjalan mondar-mandir, mengulurkan buku itu, dan pergi ke Xie Yujia dengan canggung. Dengan meja panjang di antaranya, Xie Yujia menghadap Hao Zonghua sementara Hao Ren menghadap Yue Yang. "Akademisi Hao, aku pembaca setia kamu. Aku membeli semua buku yang kamu terbitkan. Sangat disayangkan bahwa hanya satu buku yang dapat ditandatangani." Tidak mudah bagi Xie Yujia untuk memiliki kesempatan untuk menjadi begitu dekat dengan idolanya, dan dia tidak dapat membantu tetapi berbicara dengan cepat. Baiklah." Hao Zonghua mengambil alih buku dari Xie Yujia, membukanya ke halaman judul, mengambil pulpennya, dan menandatangani namanya dengan lancar. Sementara itu, Yue yang menatap Hao Ren yang diam-diam berdiri di sisi lain meja. Dia juga membuka buku itu ke halaman judul dan menandatangani namanya. "Akademisi Yue, aku juga penggemar kamu. Aku telah membaca semua buku kamu juga." Xie Yujia berkata kepada Yue yang dengan puas setelah mendapatkan tanda tangan dari Hao Zonghua. "Hah, benarkah?" Yue yang mengamati Xie Yujia dari atas ke bawah saat dia memberikan senyum elegan kepada Xie Yujia. Xie Yujia menatap mereka dengan gembira tetapi tidak tahu harus berkata apa. Saat dia bertanya-tanya apakah sudah waktunya untuk pergi, Hao Zonghua bertanya tiba-tiba, "Apakah ini pacarmu?" "Ah." Xie Yujia berhenti sejenak. Setelah itu, mungkin karena terlalu gugup, dia berkata, "Belum." Mendengar jawaban dari Xie Yujia, Hao Ren sedikit terkejut, dan tubuhnya sedikit menggigil. Hao Zonghua tertawa ketika dia melihat wajah Xie Yujia yang cantik dan bersemangat tanpa mengatakan apa-apa. "Permisi, silakan berjalan maju jika kamu mendapatkan tanda tangan," siswa yang bertanggung jawab menjaga ketertiban berkata kepada Xie Yujia dan Hao Ren. Xie Yujia kemudian menyadari bahwa dia tidak bisa terus tinggal di sana. Dia tersenyum pada Hao Zonghua dan Yue yang cerah dan menyeret Hao Ren, yang masih kosong, keluar dari area penandatanganan tanda tangan. "Berikan padaku." Melihat Hao Ren memegang buku Yue Yang, Xie Yujia menarik buku itu dengan tanda tangan Yue Yang di atasnya ke dalam pelukannya, khawatir Hao Ren mungkin secara tidak sengaja merusaknya. Kemudian, dia memasukkannya dengan hati-hati ke dalam dompetnya bersama dengan buku yang ditandatangani oleh Hao Zonghua. "Kamu sangat konyol. Ini adalah kesempatan langka untuk melihat ilmuwan hebat seperti mereka, namun kamu bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun," Xie Yujia mengeluh kepada Hao Ren. Kemudian, dia melihat dompetnya dan tersenyum puas. Dia terhibur, dan dia berkata kepada Hao Ren, "Baiklah, tapi kamu melakukan pekerjaan dengan baik hari ini karena membelikanku sebuah buku dengan tanda tangan mereka. Aku akan mentraktirmu makanan ringan tengah malam." Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.